Ini contoh plastik beras yang premium, jenis berasnya premium. Untuk bahannya dia pakai bahan PP atau yang bening, dan biasanya untuk tintanya sendiri untuk beras premium menggunakan tinta hijau dan gold seperti ini. Dan untuk selanjutnya dicantumkan yaitu diproduksi oleh, kalau di sini contohnya diproduksi oleh Kampung Produktif di Majalengka, Jawa Barat. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi dari dikemas.com. Hari ini ingin mengulas tentang kemasan beras. Nah, untuk kemasan beras sendiri yang pertama kita mau bahas yaitu beras organik. Beras organik biasanya dikemas dengan menggunakan plastik vakum atau vakum bag. Kenapa harus pakai vakum bag? Karena saat penanamannya sendiri dia tidak menggunakan pupuk kimia atau bahan-bahan tambahan lain seperti obat kimia dan lain-lain, sehingga jika dia dikemas pakai plastik biasa yang tidak kedap udara, dia akan lebih mudah terserang jamur, kutu, dan lain-lain. Nah, untuk beras organik sendiri biasanya dipasarkan dengan ukuran 1 kilo atau ukuran di bawahnya, biasa ukuran setengah kilo dan 1/4 kilo. Nah, untuk vakum bag sendiri atau plastik vakum bisa dipres menggunakan mesin vakum sealer. Untuk yang kedua yaitu plastik beras yang non-vakum, yang biasa kita temukan di pasar tradisional maupun retail modern. Dia biasanya menggunakan kemasan beras dengan sablon maupun printing. Untuk yang sablon sendiri kita ada 3 pilihan, yaitu bisa sablon 1 warna, 2 warna, maupun 3 warna. Nah, untuk yang printing sendiri dia bisa kompleks, yaitu bisa full warna. Untuk bahan plastik kemasan beras sendiri kita ada 2 macam bahan. Yang pertama bahan PE dan yang kedua bahan PP. Untuk perbedaannya sendiri, untuk yang PE dia memiliki ketebalan dengan 8 mikron. Sedangkan untuk yang PP dia ketebalannya 10 mikron. Untuk perbedaannya yang jelas pasti untuk bentuknya. Dia yang pertama yang PP bening dan yang kedua yaitu yang PE agak buram. Nah, untuk PP dan PE sendiri biasanya tergantung produsen beras sendiri. Biasanya untuk yang PP dipilih oleh produsen kemasan beras yang biasanya ingin menonjolkan atau mengunggulkan beras-beras di dalamnya. Misalnya, berasnya putih-putih, besar-besar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu plastik PE atau buram biasanya dipilih oleh produsen beras yang berasnya dikirim ke luar kota atau dikirim ke jarak yang lebih jauh. Nah, agar apa? Agar jika ada beras yang patah dan lain-lain dia tidak terlihat langsung oleh si calon pembeli. Nah, untuk plastik beras sendiri dia biasa ditutup pakai mesin hand sealer atau mesin continuous sealer. Untuk yang ketiga yaitu karung beras. Untuk karung beras sendiri biasa dipakai dalam ukuran besar. Kita ada 3 ukuran. Yang pertama ukuran 5 kilo, ukuran 10 kilo, dan ukuran 25 kilo. Untuk karung sendiri kita ada 2 macam, yaitu karung bening dan karung warna putih susu. Tapi ada juga karung laminasi yang depannya putih bening dan yang belakangnya putih susu. Oh ya, untuk sablon sendiri desainnya biasanya menyesuaikan jenis berasnya. Misalnya beras putih pakai desain sablon warna hijau, kuning, merah, dan lain-lain. Nah, untuk beras hitam sendiri biasa pakai tinta hijau, kuning, ataupun warna lain yang terlihat jelas. Jadi untuk warnanya sendiri silahkan disesuaikan ya dengan beras kalian. Nah, untuk selanjutnya yaitu desain pada kemasan beras. Biasanya info apa saja yang dicantumkan di kemasan beras? Yang pertama pasti merek, berat bersih, diproduksi oleh, baik digunakan, dan jenis berasnya seperti apa. Oh ya, jangan lupa logo berasnya ya.
Untuk contoh, ini ada beras manja Kenon. Untuk mereknya sendiri dia manja Kenon. Berat bersihnya 2 kilo. Dan ada juga logo, dan untuk bahan ini dia pakai bahan PP, dan untuk tintanya dia memilih warna hijau dan orange. Untuk yang selanjutnya yaitu beras putih N790 seperti ini. Dia juga pakai bahan PP yang bening tadi, dan untuk tintanya dia pakai tinta hijau dan tinta kuning. Dia juga mencantumkan keunggulan dari berasnya, misal bahan pengawet, tanpa pemoles, bebas pemutih, dan baik untuk kesehatan. Untuk netonya dia juga tidak lupa mencantumkan yaitu 5 kilo. Untuk yang selanjutnya yaitu beras jagung agro seperti ini. Dia memilih dengan sablon satu warna dan dengan desain yang sangat simpel, tapi tidak lupa juga untuk mencantumkan keunggulan dari produknya, yaitu tanpa pengawet dan rendah gula. Nah, yang tadi kita bahas adalah plastik PP. Untuk yang sekarang yaitu plastik PE atau buram. Untuk contohnya yaitu ini plastik beras mentik wangi. Dia pakai ukuran 5 kilo dan bahannya buram ya, bisa dilihat. Dan dia juga pakai logo yang sangat simpel, cuma bingkai sama logonya aja. Untuk yang contoh berikutnya yaitu beras sehat barokah seperti ini. Dia pakai desain dengan gambar padi dan dia mencantumkan diproduksi oleh dan juga tidak lupa mencantumkan jenis-jenis berasnya. Di sini ada C4, mentik, ketan, merah, dan ada kotak juga untuk checklist. Jadi untuk produsen beras yang kebutuhannya baru sedikit, bisa banget ini untuk membantu kalian dalam produksi beberapa macam beras, tapi dengan minimal order yang sangat kecil. Untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke beras petani. Ini contoh plastik beras yang premium, jenis berasnya premium. Untuk bahannya dia pakai bahan PP atau yang bening, dan biasanya untuk tintanya sendiri untuk beras premium menggunakan tinta hijau dan gold seperti ini. Dan untuk selanjutnya dicantumkan yaitu diproduksi oleh, kalau di sini contohnya diproduksi oleh Kampung Produktif di Majalengka, Jawa Barat. Untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke kemasan karung beras. Contohnya ini ada beras Gibor 23. Untuk berasnya sendiri ini dia pakai karung plastik dengan laminasi. Dan contohnya adalah karung bening, bukan putih susu ya. Untuk tintanya dia pakai tinta warna merah, dan juga untuk penutupnya sendiri karungnya bisa pakai mesin jahit. Untuk yang kedua yaitu contoh karung dengan bahan dasar putih seperti ini. Dia bisa pakai tinta apa saja yang masuk ke warna putih. Untuk contohnya sendiri ini pakan ternak ya, bukan beras. Jadi dia pakai tinta hijau. Nah, untuk karung beras sendiri dia juga tidak hanya dipakai untuk kemasan beras, tapi bisa juga dipakai untuk kemasan pakan ternak dan lain-lain. Oh iya, untuk kemasan beras sendiri di kami minimal order mulai dari 300 pieces. Dan untuk teman-teman yang belum punya desain, bisa kami bantu buatkan gratis. Sekian info yang bisa kami bagikan. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung hubungi kami di kolom komentar atau langsung hubungi customer service kami. Jangan lupa subscribe channel TV Bisnis dan jangan lupa nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sendiri pasti ingin tahu ya, untuk kemasan kopi sendiri biasanya dicantumkan apa saja di kemasannya. Kita ambil salah satu contoh dari kemasan craft sablon satu warna. Di sini ada merek Tanjung Raja Coffee, dan untuk logonya dia ambil dari biji kopi. Dan jika tidak terlalu banyak informasi yang ingin dicantumkan, biasanya ditambah dengan gambar ilustrasi. Untuk Tanjung Raja Coffee sendiri dia mengambil dari peta daerah Lampung dan juga batik yang merupakan khas daerah Lampung tersebut. Nah, untuk informasi selanjutnya yaitu neto, dia berisikan berapa gram bubuk atau biji kopi di dalamnya. Dan yang selanjutnya yaitu komposisi dan juga daerah produksinya di mana.
Nah, untuk Tanjung Raja Coffee sendiri, ini dia mengambil sablon satu muka atau depan saja yang disablon. Untuk belakangnya bisa polos. Tapi itu tergantung pilihan masing-masing ya, bisa sablon satu muka atau bisa sablon dua muka.